Hari ini kita mau ngobrolin apa, Damar? Oke, strategi parenting anak usia toddler. Yuk, Jadi ini adalah edisi curhat pengalaman dan edisi lagi teman-teman. Dan mungkin yang aku biasanya yang aku suka share juga barengan sama Damar adalah buat teman-teman ketika kita di sini ngobrol berdua. Sebenarnya basically karena kita suka ngobrol berdua dan kita ngerasa bahwa lebih bermanfaat, mungkin semoga lebih berfaedah kalau kita ngobrolnya bareng-bareng nih sama teman-teman. Jadi ketika kita ngomongin tentang regulasi emosi, tentang ngomongin strategi parenting sama toddler, mungkin garis pertama yang kita mau share, Damar, we are not the best. No, definitely we are not the best. Tapi yang kita sadarin adalah dari kita berdua bahwa semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang ngedukung nih. Kita tahu bahwa positif disiplin dan regulasi emosi tidak mudah. Karena kita tahu nggak mudah, makanya kita mau ngajak teman-teman semua untuk yuk sama-sama saling nguatin, sama-sama saling ingetin lagi gitu. Kalau misalnya aku kayak udah mulai kelepasan dan aku cerita ke Damar juga bisa yang it's okay Dri, besok kita coba lagi ya. Ini karena memang nggak susah, nggak mudah. Ini sesuatu yang mungkin nggak lumrah dialami sama culture-nya kita gitu. That's why ketika kita melihat di sini dan kalau teman-teman ngerasa apa dari apa yang aku dan Damar share gitu kayak, kayaknya nggak bisa deh, kayak cuman boundary deh, atau misalnya nanti ngelihat dengan yang udah follow Damar gitu yang tahu, oh iya ya memang Damar tuh lembut banget, Embun tuh lembut banget, jadi ya kayaknya bisa deh mereka gitu, tapi kayaknya aku nggak bisa. Percayalah teman-teman, ada hari-hari di mana kita tidak bisa, hari-hari yang kita tidak bisa regulasi emosi, tapi sayang aja nggak ke capture di Instagram gitu. Jadi bukan berarti dan you cannot do it, tapi lebih ke kita tahu itu susah dan kita sama-sama mau yuk bareng-bareng membersamai gimana ya parenting toddlers ini gitu. Jadi yes. itu sih kayak gitu kayak Damar ya, bukan kita the best tapi kita ngajakin supaya teman-teman sama-sama yuk kita tahu ini nggak mudah tapi kita bisa sama-sama gitu kali ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya kenapa kita milih topik ini juga, kita pengen membagikan wawasan yang kebetulan nih gitu ya, udah sempat aku dan Audrey pelajari gitu, dan mungkin teman-teman di sini belum pernah dengar gitu ya, yang berkaitan dengan toddler dan kenapa sih toddler berperilakunya seperti itu gitu ya. Dari tadi aku udah intip-intip nih di chat, ada yang toddlerku lagi bilang nggak mau terus gitu, toddlerku makin dibilangin hati-hati, makin dibilangin jangan ini jangan itu malah dilakuin. Terus ada yang toddlerku lagi suka labil katanya mau ternyata nggak mau gitu ya, katanya mau ini begitu disediain nggak mau, minta yang lain dan lain-lain. Nah mungkin kayak gini nih bikin kalau kita nggak tahu gitu ya kenapa toddlerku bertingkah laku seperti itu tuh kita jadinya sepaneng gitu ya waktu ngadepin gitu. Ini anak sebenarnya maunya apa sih gitu ya, tujuannya apakah untuk bikin orang tuanya emosi kayak gitu. Nah nanti kita akan bahas karena ini menurutku sesuatu yang menarik gitu ya, kita mencoba memahami kenapa anak-anak bertingkah laku seperti itu, apa yang bikin mereka bertingkah laku seperti itu. Karena menurutku begitu kita memahami gitu ya, berusaha menggali alasannya, itu kita akan satu titik lah lebih sabar gitu ya. Jadi yang biasanya nih dari satu dari kejadian triggernya gitu ya, dari kejadian langsung reaksi kita gitu ya, itu nggak ada jeda. Tapi begitu kita punya wawasan ya, memperluas wawasan kita, oh ternyata anak usia segitu tuh bilang nggak mau karena ini, oh ternyata anak usia segitu tuh suka pelin-pelan labil itu karena ini gitu ya. Nah itu tuh paling nggak kita jadi kesabarannya ekstra manjang dikit lah gitu ya, ada sekian detik untuk kita bisa ambil jeda dulu dan nanti coba kita tanya Audrey gitu ya. Nah ini aku nodong lagi. peran peran jeda seminim apapun gitu ya, entah cuma 5 detik, 10 hitungan gitu ya, itu tuh ngaruh banget ke regulasi emosi kita. Bener nggak Audrey? Ini mungkin aku mau kasih gambaran dulu ya, sebelum kita masuk ke jeda dan kenapa jeda itu penting dan segala macam. Tapi mungkin masuk ke ini kali ya, kenapa jeda itu jadi penting
karena ada salah satu nih, kalau kalau kemarin aku ngobrol bareng sama Damar, apa sih yang mau kita share gitu kan ya. Ada 3 step nih, atau ada 3 strategi. Kalau kita ngomongin strategi, ada 3 strategi yang mungkin kalau teman-teman nggak ingat semuanya, tapi paling nggak ada ingat 3 ini, teman-teman hopefully bisa jadi lebih sabar, lebih bisa punya jeda. Satu, kita mau ngomongin tentang managing emotion. Nanti itu juga ada hubungannya ketika kita mau ngambil jeda kayak gimana. Yang kedua adalah ngomongin tentang sama anak-anak toddler itu komunikasi gitu ya. Komunikasinya sebenarnya adalah balik lagi nih ke yang pertama nih, yang managing emotion, terus yang kedua komunikasi, yang ketiga kita juga tetap ngomongin tentang boundaries. Itu dulu kali ya, 3 itu dulu yang akan jadi guidelines kita hari ini, ngomongin tentang kalau strategi banyak banget, atau mungkin nanti di kelas-kelas positif disiplinnya Damar ya, di Good Enough Parents itu banyak tuh strategi-strategi gimana sama toddlers, gimana sih positif disiplinnya. Tapi hari ini kita mau ngebahas 3 itu dulu deh teman-teman. Satu, ngomongin tentang managing emotion, yang kedua ngomongin tentang komunikasi, yang ketiga ngomongin boundaries. Kalau 3 hal ini teman-teman konsisten, gak usah yang lain-lain dulu, 3 hal aja ini teman-teman konsisten lakukan, both untuk diri sendiri dan juga untuk sama anak-anak toddlers. Hopefully dari experience kita berdua, rasanya dari 3 itu aja udah beneficial banget ya, Damar, untuk dalam sehari-harinya. Nah, kalau ngomongin managing emotion, kenapa kita perlu tarik nafas dan kenapa perlu jeda gitu ya, atau sometimes kadang-kadang ini apa yang aku experience adalah, kenapa harus aku sih yang jeda, kenapa nggak anaknya yang jeda, kenapa nggak si anak 3 tahun itu yang slow, kenapa. Atau kadang-kadang di dalam sesi-sesiku, klien-klienku tuh udah bilang gini, ngerti dong deh, ibu tuh udah capek, cucian udah banyak, mbak belum pulang, terus suster WhatsApp bahwa katanya mesti tinggal seminggu lagi di kampung gitu. Kamu ngerti dong deh gitu, kerjaan mama tuh banyak gitu. Kenapa sih dia nggak ngerti? Kabar gembiranya adalah ibu sudah berusaha. Kabar kurang gembiranya memang tidak bisa mengerti. Jadi itu cara yang kurang efektif gitu. Nah, kenapa? Karena anak-anak pada usia itu memang kemampuan berpikirnya, kalau kita ngomongin toddler itu dari sekitar usia 18 bulan sampai sekitar 3 tahun sampai 3,5 tahun. Range-nya di segitu. Jadi beberapa riset itu mulai dari 12 bulan sampai ke 4 tahun gitu ya. Tapi range-nya sekitar 18 bulan sampai ke 3 tahun. Nah, ketika ngomongin tentang managing emotion, kalau ngomongin tentang managing emotion, kita ngomongin tentang emosi dulu nih. Nah, anak-anak usia dini, anak usia toddlers itu emosinya memang masih super labil banget. Asli labil banget. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak, nih anak gue labil banget sih, tadi katanya nggak mau keluar, tapi terus gitu mamanya keluar dia nangis, katanya mau ikut keluar, lu maunya apa? Memang dia tidak tahu maunya apa, Bunda. Jadi kalau teman-teman ngerasa anak aku tuh labil banget, Mbak, selamat. Anda tidak sendirian gitu. Memang usia anak usia dini itu memang labil banget gitu. Memang belum tahu apa, memang belum punya kemampuan untuk managing emotion. Sehingga penting banget tadi yang kata Damar adalah kita sebagai orang dewasa yang memanage emosi kita nih. Salah satunya adalah dengan ngambil jeda. Salah satunya dengan tarik nafas dulu nih. Stop dulu sebentar. Tar dulu nih. Anak aku tuh bukan 25 tahun loh kayak aku. Kayak aku 25 tahun. Tapi anakku tuh 2,5 tahun. Jadi aku mesti perlu ingat tuh bahwa memang anakku memang bukan dalam tahap bahwa dia bisa tahu apa yang dia mau. Kalau anaknya masih 2 tahun, 2,5 tahun, terus dia labil, hari ini mau pakai rok, terus atau dipakein rok dia marah. Ya memang begitu. Gitu ya, memang usianya segitu. Tapi nanti kalau kita ngomongin tentang komunikasi, kita ngomongin tentang boundaries, ada kok hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Tapi pertama, kenal dulu nih bahwa memang emosi anakku ya memang begitu. Yang perlu dicek adalah aku sebagai yang dewasa, emosiku labil juga nggak sih? Tapi kalau labil ketemu labil, mantap. Jadi mantap, sehari-hari itu jadi akan lebih sulit lagi. Tapi kalau ada satu yang labil, tapi ada satu yang cukup dewasa secara emosional, ini dinamika yang lainnya, ngomongin komunikasi, ngomongin boundaries, jadi lebih nyaman. Kalau dari Damar gimana? Oke. Nah,
Aku tambahin satu lagi gitu ya, alasan kenapa kita sebagai orang tua yang justru harus mengelola emosi dulu gitu ya. Jawabannya adalah ada bagian otak yang kita itu sudah berkembang sempurna tapi anaknya belum gitu ya. Jadi akan sangat sulit kalau kita punya ekspektasi gitu ya. Akan sangat sulit bagi anak kalau kita punya ekspektasi untuk dia bisa mengelola emosi seperti kita gitu ya. Jadi lebih gampang mana sebenarnya gitu ya? Lebih gampang nyuruh anak yang belum punya kemampuannya untuk mengelola emosi, atau lebih gampang kitanya nih yang berusaha gitu ya untuk mengelola emosi karena udah ada bagian itu di otak kita gitu ya. Mungkin meskipun mungkin belum ini ya apa namanya, ada orang-orang yang skillnya belum terasa dengan baik, tapi at least bagian itu tuh udah ada, bisa diasah gitu ya. Sama aja kayak gini, eh, kita mau naik sepeda sama anak, tapi kita berekspektasi anak kita yang ngayuh, padahal kakinya belum sekuat itu, gitu ya. Lebih gampang yang mana? Lebih gampang kita yang capek, kita yang ngayuh, gitu ya, sambil boncengin anak, atau kita memaksa anak kita untuk ayo kayuh sendiri, ayo ayo kayuh 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 gitu, padahal kakinya belum terlalu kuat, gitu. Nah, regulasi emosi tuh mungkin juga kayak gitu ya. Jadi akan lebih sulit, jauh lebih sulit kalau kita memaksa anak kita di usia toddler untuk dia bisa mengelola emosi gitu ya. Sedangkan kitanya nggak bisa gitu. Sedangkan kitanya nyuruhnya juga sambil teriak, nyuruhnya juga sambil maksa gitu ya, nyuruhnya juga sambil emosi. Nah itu akan jauh lebih sulit gitu. Makanya tadi si Audrey bilang gitu ya, salah satu pilar pertama yang perlu kita lakukan adalah strateginya gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah manage emosi kita dulu gitu. Karena memang mengasuh toddler itu melelahkan ya teman-teman. Betul, Mungkin betul. teman-teman melelahkan banget ya, betul-betul. Jadi kayak dia cukup mandiri untuk ngapa-ngapain sendiri gitu ya, tapi belum cukup mandiri untuk kita tinggal sendiri gitu. Beda kalau kayak anak prasekolah atau baby sekalian deh. Baby sekalian tuh malah justru ini ya, apa namanya? Ya dia masih butuh kita Lebih banget punya gitu. ekspektasi ya. Gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kita nggak bantu untuk berpindah tempat gitu ya, dia juga akan stay di situ aman gitu ya. Kalau prasekolah gitu, dia mandiri, bisa kesana kemari sendiri dan sudah cukup bisa untuk memprediksi gitu ya, kalau aku lakukan ini nanti aku jatuh kayak gitu ya, kalau aku lakukan ini nanti tumpah semua gitu. Tapi toddler itu dia udah mandiri, dia udah bisa kesana kemari sendiri, tapi dia belum bisa memprediksi resiko gitu. Jadi kayak wah gitu ya, harus kayak kita meleng sedikit nggak bisa nih gitu ya. Sehingga memang butuh banget nih strategi untuk kita bisa mengelola emosi kita biar kita tetap bisa memenuhi kebutuhan anak kita dan meminimalisir ngegas gitu ya. Aku bilangnya bukan tanpa ngegas ya. Bukan tanpa ngegas. Karena dalam kondisi-kondisi kayak kita capek, kita stres dan lain-lain, wajar banget kita manusia kelepasan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir itu gitu ya. Jadi kita coba bikin strateginya seperti apa. Ini aku mau jawab dulu pertanyaannya dari Bu Desi Kurnia Pujia Asari. Nah, gimana dong kalau ternyata kita juga labil ketemu sama labil? Nah, ini nih salah satu yang biasa banyak aku kerjakan bersama dengan klien-klienku juga, di mana kayak tadi kalau katanya Damar adalah kalau naik sepeda bareng-bareng gitu kan ya, dan orang tuanya juga nggak bisa naik sepeda, tapi mengharapkan anaknya bisa naik sepeda gitu, sama seperti regulasi emosi, dan apa yang terjadi, dua-duanya jatuh gitu. Nah, akan lebih quote unquote mungkin akan lebih mudah gitu ya kalau misalnya orang tuanya yang sudah lebih stabil dulu nih. Caranya gimana Mbak? Caranya tuh bisa beda-beda banget gitu. Ada orang-orang tertentu yang bisa berhasil dengan simple ideas gitu ya, misalnya dengan belajar regulasi emosi untuk orang tua. Ada juga orang-orang yang paling beneficial adalah bekerja bersama dengan psikolog untuk ngelihat aspek-aspek apa aja sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya klien-klienku, misalnya, oh oke, aku tuh paling nggak bisa kalau anakku udah mulai, mama, whinging. Nggak bisa tuh. Walaupun dia ngomongnya baik-baik, tapi kalau dia udah whinging, udah yang kayak, tapi aku maunya sama mama. Wah Mbak, itu aku langsung
teng, naiknya cepet banget gitu. Tapi kalau misalnya dia teriak-teriak, dia marah-marah, itu aku masih bisa oke gitu loh Mbak. Nah, kayak gini nih, teman-teman, ini yang bisa dilakukan bersama dengan teman-teman di sesi-sesi konseling dengan psikolog kalian. Ketika aku bilang ke psikolog, nggak harus ke aku. Ini aku tekankan lagi, ketika aku bilang ke psikolog, nggak harus ke aku. Silahkan ke psikolog manapun yang teman-teman rasa nyaman. Yang penting punya keahlian di bidang anak dan keluarga, specifically dengan parenting. Sehingga teman-teman bisa melihat apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pemantik buat aku ketika aku bersama dengan anak, aku nggak bisa gitu. Atau misalnya aku melihat anakku udah dikasih tahu sekali dua kali nggak bisa gitu kan, berarti ada ekspektasi nih, ekspektasi di aku bahwa ketika aku ngomong sekali dua kali kamu harus sudah bisa. Berarti ada ekspektasi yang nggak logical nih. Kita tahu gitu, anak umur 18 bulan dikasih tahu sekali dua kali pasti nggak bisa. Berarti ada ekspektasinya. Atau ada orang-orang tertentu yang kalau misalnya dia nangis nadanya tinggi, dia nggak apa-apa. Tapi kalau udah nangis nadanya tinggi terus dia udah mulai guling-guling gitu kan ya, nangisnya biasa tapi dia guling-guling, itu juga bisa jadi sesuatu yang triggering buat orang tuanya. Sehingga kalau misalnya memang itu menjadi triggering buat kamu, dan apalagi tadi udah tahu bahwa akunya sendirinya juga labil, dan yang dilakukan adalah membenahi diri sendiri dulu nih. Gimana ya supaya aku bisa jadi lebih stabil. Idealnya kapan, Mbak? Idealnya adalah sebelum punya anak. Idealnya belajar regulasi emosi sebelum punya anak. Tapi kan itu idealnya. Tapi kalau sekarang sudah punya anak, udah membesarkan, malah anaknya 2, terus mesti gimana, Mbak? Secepat-cepatnya belajarlah untuk regulasi emosi. Cari pemantik-pemantiknya, dimulai dari kegiatan sehari-hari. Apa sih pemantiknya? Apa sih kondisi-kondisinya? Biasanya aku akan sarankan 3 hal yang paling mudah. Cukup makan, cukup istirahat, cukup gerak. Kalau cukup makan dengan nutrisi yang baik, ada cukup geraknya, ada cukup istirahatnya, ini yang 3 di-maintain. Bukan ideal ya, tapi paling nggak cukup. Kalau misalnya tidurnya 4 jam, mungkin di-increase dari 4,5 jam, jadi 5 jam. 3 itu dulu aja yang dibenerin. Kalau misalnya memang ternyata itu 3 sudah dibenerin dan rasanya juga masih nggak nyaman, go for it. Cari psikolog supaya apa? Kitanya juga bisa lebih stabil secara emosi, sehingga anaknya juga jadi lebih stabil secara emosi. Gitu. Oke, aku mungkin nambahin sedikit ya. Kalau teman-teman kebetulan tipe yang belajarnya itu harus dipandu gitu ya. Maksudnya kayak aku tuh punya buku self help banyak banget gitu ya, regulasi emosi gitu-gitu. Cuman susah banget gitu untuk aku praktekkan kayak gitu. Nah, kebetulan di Good Enough Parents itu aku sama Prita menyusun sebuah kelas gitu ya, namanya adalah seni mengelola emosi orang tua gitu. Nah, tadi salah satunya yang disebutin Audrey itu kita bahas juga nih cara berlatihnya gimana gitu ya, karena seringkali yang menjadi pemantik itu, yang bikin kita emosi itu kadang bukan tingkah laku anaknya loh gitu. Kadang kita udah punya nih trigger-trigger tertentu gitu ya. Misalnya kayak tadi nih, Mbak tiba-tiba PHP, ternyata dia nggak balik lagi gitu ya. Terus kita adalah tipe orang yang mungkin kayak semuanya itu harus serba terencana gitu. Dengan adanya hal yang mendadak kayak gini tuh semuanya gitu ya jadi kayak serba triggering gitu ya. Anaknya lupain apa yang biasanya kita tenang, tiba-tiba ngegas gitu ya, suaminya ngapain tiba-tiba kita ini gitu. Nah, itu termasuk hal-hal yang kita bahas juga di kelas itu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa aku kayaknya butuh belajarnya dipandu gitu ya, step by step, ada latihannya, nah itu boleh teman-teman cek di www.goodenoughparents.id. Di situ ada kelas yang bisa diakses secara mandiri gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman rasa, aduh, aku udah belajar dari buku, udah belajar dari kelas, tetap aja gitu ya, susah banget gitu. Silahkan bertemu dengan psikolog gitu ya, konsultasi, karena memang perjalanan setiap orang tuh akan berbeda-beda gitu ya. Sedangkan yang dibahas di kelas itu cukup general kayak gitu. Jadi silahkan nanti dikulik gitu ya, bisa sama Audrey, di Embolden, ada teman-temannya Audrey juga, semuanya oke gitu. Right, berarti sekarang we cover tentang ngomongin managing emotion. Yang kedua adalah komunikasi, Mbak Damar. Gimana sih caranya komunikasi sama anak toddlers? Oke, nah komunikasi ini menarik ya. Jadi memang kalau dari kemampuan otaknya gitu ya, anak toddler itu kan
bayangin, mereka itu baru aja bisa bicara di usia mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu baru bisa ngomong gitu ya. Bagaimana bisa kita berekspektasi untuk dia bisa memahami perkataan kita seperti orang dewasa memahami perkataan kita, gitu ya. Contoh, misalnya, aku ngomong sekali, anakku langsung paham, langsung nurut, gitu. Belum bisa, Bunda. Mereka aja baru membeo, gitu ya. Mereka baru aja bisa ngomong kalimat sederhana isinya mungkin 1 atau 2 kata sampai 3 kata gitu ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan cara komunikasi kita dengan anak kita yang baru aja belajar berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, biasanya kalau aku lagi ngajarin nih di positif disiplin, kebetulan kelas positif disiplin itu tuh isinya juga tentang seni berkomunikasi dengan anak gitu ya, biar bisa ditangkap oleh anak-anak seusia dia itu gimana. Nah, salah satu caranya adalah kita memahami dulu perkembangan kognitif dia tuh seberapa. Karena komunikasi itu melibatkan ini ya, kerja kognitif otak gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa. Sebentar, aku mau bantu menjelaskan. Buat teman-teman yang nggak Coba. ngerti, kognitif itu apa? Adalah kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Itu kemampuan kognitif tuh. Jadi kalau ngomongin kognitif adalah kemampuan berpikirnya anak-anak. Jadi memang pada usia-usia dini yang kalau kita bilang 18 tahun sampai 3 tahun itu kemampuan berpikirnya, proses perkembangan otaknya juga memang masih sangat emosional banget gitu. Yang kayak adek. Tahu kan, makanya kalau dipegang yang gak 2 tangan, tumpah kan. Buat dia yang manusia yang baru lahir 18 bulan ini, dia belum tahu loh sebab akibat tuh kayak apa. Nah itu kali yang perkembangan kognitif. Silahkan. Yes, betul. Bahasa buminya seperti itu ya. Bahasa buminya seperti itu. Nah, jadi dengan kita memahami kemampuan otak dia dalam mencerna sebuah informasi lewat kata-kata kita tuh belum belum sefasih kita orang dewasa belum gitu. Se-advance kita gitu ya. Ya, betul, Prosesornya belum se-advance kita. Nah, jadi kita perlu menurunkan bahasa kita gitu ya. Kita perlu menyesuaikan. Contoh nih, tadi sempat nih di atas aku ada yang bilang gitu ya, anakku kalau dibilang jangan itu malah makin dilakukan. Nah, jangan loncat-loncat di sofa gitu ya, makin dia loncat-loncat. Nah, jangan lari-lari di dalam rumah, dia makin lari-lari gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu? Bukan berarti anaknya membangkang ya, teman-teman. Kalau di usia toddler, ini sangat wajar karena mereka itu belum bisa berpikir 2 tahap sekaligus. Karena pengalamannya masih minim ya. Sedangkan kalau kita orang dewasa, kalau ada orang bilang jangan lari, kita pasti langsung jalan kaki gitu ya. Nah, di anak-anak tuh karena mereka pengalamannya belum banyak, mereka baru aja lahir ke dunia ini, jadi belum terbentuk tuh pola pikirnya gitu ya. Kalau jangan lari itu berarti jalan aja gitu. Mereka belum tahu gitu. Mereka bingung. Jangan lari. Jadi yang boleh apa? Gitu ya. Jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa kalau sekarang aku bilang, ibu-ibu jangan duduk. Pasti bingung. Ini yang dimaksud Mbak Damar, apakah aku disuruh berbaring, tengkurap, aku disuruh berdiri atau apa gitu ya. Terlalu banyak opsinya. Nah, anak-anak tuh belum bisa mikir ke situ. Jadi, cara komunikasi yang lebih lebih efektif untuk anak usia toddler adalah daripada bilang jangan ini, jangan itu, mendingan kasih instruksi yang jelas. Gitu ya. Misalnya, kita pengen dia berhenti loncat-loncat di sofa. Kita bilang, "Nak, loncat-loncatnya di karpet aja yuk, sini deket ibu." Gitu. Kita pengen dia berhenti lari-lari di dalam rumah. Kita bilang, "Nak, yuk sini pegang tangan ibu, kita jalan kaki di dalam rumah." Kayak gitu ya. Jadi kita kasih instruksi yang jelas sehingga memangkas 2 kali tahap berpikir tadi. Buat anak juga makin mudah gitu ya. Sesuai dengan perkembangan otak dia, sesuai dengan kemampuan dia berpikir gitu. Sehingga komunikasi kita juga lebih efektif ke anak gitu. Anaknya bukan jadi makin-makin gitu ya. Anaknya jadi, oh iya ternyata begitu, harus begitu gitu. Itu salah satu contoh yang tadi ya, jangan dibilangin jangan malah makin-makin. Lalu yang kedua, nah ini, anaknya labil atau pelin-pelan. Jadi dibilangnya ditawarin. Ini pernah kejadian sama Embun dulu gitu ya, ditawarin. Embun mau makan apa? Mau sop atau mau soto atau sate gitu ya. Mau soto atau sate. Dia bilang, "Aku mau soto."
gitu. Ya udah, karena ibu nggak bisa masak, ibu beliin soto. Ibu beliin soto. Pas Itu salah satu ini loh, kemampuan positif disiplin untuk problem solving kan, karena nggak bisa beli benar-benar gitu. nggak usah dipaksain, nanti burn out. Hmm. Oke, jadi ya udah waktu itu terus dibeliin soto kan. Pas sotonya dateng udah disiapin gitu ya. Dia bilang, aku nggak mau makanan berkuah. Gimana rasanya Bu Ibu? Aduh, udah dibeliin, udah nunggu lama. Menurut Untung nggak Ngana masak soto ya. kering, nggak soto kering apa bagaimana? Hah? Gitu ya. Untung nggak masak, untung nggak maksain masak gitu ya, masih untung gitu. Tuh Kalau jeleknya maksain tuh masak kayak tembus kayak gitu. gitu. Nah, kalau kita nggak memahami gitu ya bahwa otak anak ini belum bisa membayangkan hal yang apa ya, abstrak itu kayak nggak bisa dirasakan dengan Nggak indera, ada nggak bisa. yang di depan Yes, mata itu tidak bisa betul. dibayangkan. Nah, anak-anak usia 6 tahun ke bawah itu belum bisa kayak gitu. Ya, jadi toddler itu masih sangat wajar kalau dia bilang, aku mau makan A, begitu A datang, bukan, aku nggak mau ini, gitu ya. Karena dia nggak bisa membayangkan apa yang belum ada di depan mata atau membayangkan yang belum kejadian, gitu. Sehingga cara komunikasi kita gimana? Nah, kalau kita paham, ya, kita akan ini berusaha untuk, oke, aku nggak usah ngomel, dia simply belum bisa membayangkan soto itu apa, sate itu apa gitu. Jadi next time aku nawarin makanan, aku tunjukin fotonya. Ya. Nah, itu lebih konkret ya, lebih komunikasi yang lebih efektif untuk anak-anak yang belum bisa membayangkan gitu. Jadi, oke, kamu mau yang mana? Soto ini ada kuahnya, bisa diseruput gitu ya, atau sate ini yang ditusuk-tusuk, rasanya manis gitu ya, ada bumbu kecapnya dan lain-lain. Jadi aku jelaskan sedetail itu pakai gambar kalau bisa gitu ya, sehingga yang dia pilih itu benar-benar yang sesuai dengan bayangan dia. Jadi pas datang itu dia nggak terlalu labil lagi gitu ya, nggak terlalu labil lagi. Jadi kira-kira gitu cara kita menyesuaikan ini ya, teknik komunikasi dengan kemampuan anak dalam menerima informasi gitu. Ini ada pertanyaan, Damar. Di waktu kemarin ada di komen adalah, ketika toddler bilang, aku marah sama ibu, nggak mau main sama ibu, aku pergi aja. Sebaiknya kita gimana ya, Bu? Ketika anaknya udah bisa komunikasi nih, gitu. Oke. Nah, kalau di positif disiplin, biasanya kita itu selalu mencoba kulik dulu nih. Ada apa ya di balik ucapan anak itu? Ada apa ya di balik perilaku anak itu gitu ya. Nah, seringkali kebetulan di positif disiplin itu ada kita namanya mistaken goal chart gitu ya. Kita mencoba mencari tahu yang namanya belief behind behavior. Jadi anak ini tuh sebenarnya merasa apa dan berpikir apa sampai dia memutuskan untuk berkata seperti itu. Aku nggak sayang ibu, aku benci sama ibu, aku pengen jadi anaknya Tante Audrey aja, misalnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita dengerin kan kata-kata yang kok hurtful ya, Sakit kok menyakitkan ya. banget gitu ya. Gitu. Jadi kita cari tahu alasan kenapa kok anak ini berusaha menyakiti perasaanku. Gitu. Nah, kalau di positif disiplin ini akarnya gitu ya, justru bukan karena anak ini jahat terus pengen menyakiti orang lain. Exactly. Tapi anak ini merasa dia sakit hati, tapi dia simply nggak tahu cara mengungkapkan bahwa aku sakit hati dengan perlakuanmu, Ibu. Bagian dari keterbatasan komunikasi dan bagian dari keterbatasan managing emotion. Makanya kenapa tadi aku juga nanyain ini adalah keterbatasan komunikasi. Terus kalau biasanya yang aku lihat gitu kan ya, yang aku temui bersama dengan teman-teman di dalam sesi-sesiku adalah kayaknya, ntar kalau dia nggak sayang lagi, ntar saya sama siapa gitu ya. Ada diskrepansi keabstrakan nih. Jadi di orang tua tuh rasanya dia udah nggak akan disayang lagi seumur hidup dan segala macam. Buat anak saat ini, detik ini, aku nggak sayang sama kamu. Artinya aku nggak sayang, tapi 5 detik lagi aku akan nyariin kamu gitu. Tapi bayangan orang tua tuh udah akan kayak, anak aku udah akan nggak mau lagi sama aku, nanti aku nggak akan ada temen. Nah ini ada diskrepansinya. Dan balik lagi ke yang nomor 1, masalah ngomongin tentang managing emotion, ngomongin tentang apa aja hal-hal yang triggering.
Kalau menjadi menarik sekali dinamikanya adalah kalau misalnya si orang tuanya itu punya isu bahwa saya nggak merasa dicintai dan saya nggak merasa cukup, sehingga kata-kata itu bisa sangat sakit banget buat orang tua, padahal saat itu adalah aku nggak mau main sama kamu gitu, aku lagi nggak mau main sama kamu saat ini, aku mau sama teddy bear aja. Karena teddy bear sayang sama aku. Dan dan kalau pada saat itu adalah kita adalah orang-orang dewasa yang sangat tertrigger sekali dengan rasa dicintai, rasa dibutuhkan, dan rasa itu akan jadi sakit banget sehingga memantik langsung reaksi, ya udah kalau kamu emang nggak sayang sama mama, udah kamu nggak usah tinggal di sini. Padahal the problem for the child is just I don't want to play with you for 3 seconds. Doesn't mean I don't want to stay with you gitu. Sehingga dia mulai merasa bahwa menunjukkan emosi tuh nggak boleh ya. Kalau aku nggak senang tuh nggak boleh ya gitu. Padahal dia lagi exploring nih. Dampaknya apa ya? Ketika misalnya kita mengajarkan, oh ya adik kalau misalnya ada rasa nggak senang, ada nggak suka gitu ya, setelah melihat kontennya aku dan kontennya Damar, kita boleh kok ngomong. Tapi setelah aku ngomong, ternyata si orang tuanya terpantik banget nih dengan kata-kata bahwa aku nggak sayang sama kamu. Sehingga mesti dilihat nih, ada diskrepansinya perspektifnya anak dengan perspektifnya kita yang beda banget gitu. Perspektifnya anak tuh literally cuman 5-10 detik mungkin setelah ini gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita suka ngeliat nih, ini main sama temennya, ntar berantem, ntar baikan, ntar berantem, ntar baikan gitu kan. Misalnya kayak misalnya cerita nih pulang dari daycare apa dari sekolah, hari ini aku nggak temenan sama Audrey, soalnya Audrey jahat, aku nggak akan temenan lagi. Besok pulang-pulang dapat stiker dari siapa? Dari Audrey, teman baik aku. Terus kita yang kayak, apa sih lo? Kemarin katanya lo gak mau temenan sama dia, terus sekarang lo dapat stiker yang kayak, Mami, aku dapat stiker dari best friend aku. Oh gitu. Siapa best friend kamu? Audrey. Terus kayak, apa sih gitu? Karena memang sependek itu gitu, diskrepansi perbedaannya kita. Kalau kita bilang udah pokoknya aku nggak mau best friend sama dia, terus kita mulai khawatir, aduh ntar kalau dia nggak punya teman di sekolah gimana ya, aduh dia gini. Padahal best friendnya udah cuma hari ini doang, besok juga akan begitu lagi, lusa aku nggak punya teman di sekolah, aku nggak akan berteman, aku nggak mau lagi gitu kan. Terus atau misalnya dia bilang, aku nggak mau pakai baju warna pink, kenapa? Karena si Audrey orang yang aku benci itu pakai baju warna pink. Terus besokannya dia bilang, Mami aku mau beli baju Barbie, kenapa? Biar samaan sama best friend aku, namanya Audrey juga gitu. Jadi itu sih, dan ngelihat gimana responnya anak juga merespon kepada kita. Kenapa itu menjadi triggering gitu? Udah tahu bahwa oh iya ya kondisinya begini, kok kenapa aku masih ke-trigger ya? Ini ada dari Sewa Stodler Kediri persis banget Ki. Bun sampai speechless ya. Karena sampai speechless ya. Yang dimusuhin juga yang itu, temennya juga yang itu juga gitu. Besok-besokannya best friend gitu kan. Besok-besokannya relationship. Betul. Love hate relationship. Padahal kalau misalnya kita ngelihatnya kok ini ya ababil banget ya, memang ababil banget, memang labil banget, dan konteksnya cuman ada di sependek itu aja. Mungkin menurut kalau dari aku lebih ngelihat kayak apa yang membuat kamu itu triggering kalau memang sudah tahu bahwa ya memang dia memang pendek tapi kok rasanya sakit banget gitu. Atau misalnya oh ya udah kalau kamu nggak mau sama mama ya udah, terus nanti ketika dia kembali lagi kita yang tadi kan kamu bilang kamu nggak mau sama mama, ya udah nggak usah gitu. Nah gitu, terus enggak, aku mau sama mama, aku mau sama mama. Kan tadi kamu bilang kamu nggak mau sama mama, udah sana nggak usah deket-deket. Padahal buat dia udah kelar, omongan gue udah kelar tuh 3 detik yang lalu. Kan sekarang udah enggak. Sekarang aku udah enggak, aku mau sama mami best friend aku. Enggak, tadi kamu ngomong gitu. Nah, menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa ya yang bikin aku ketika dia udah mau rekonsiliasi lagi, kok aku kayak nggak puas? Nah, kalau kayak tadi yang Damar jelasin bahwa di dalam positif disiplin kita melihat bahwa aku merasa nggak nyaman, aku merasa nggak enak, aku merasa sakit hati. Dan ada yang di dalam ilmu psikologi anak juga adalah bagaimana aku mau membuat kamu merasakan hal yang sama. Karena aku nggak bisa mengekspresikannya, rasanya aku sakit hati adalah, nih lo rasain juga ya, rasanya sama. Nah ini, dan ini terjadi nggak cuma di emosi negatif ya teman-teman, tapi di emosi positif juga. Pertama, pernah nggak ngeliat kayak anak kecil nangis, terus
si anak kita nih gitu ya, bawain boneka kesukaannya dia buat si anak itu. Nih, kamu peluk ini aja. Terus kita yang kayak, itu punya ade, itu bukan punya temennya. Iya, tapi karena benda ini bikin aku ngerasa nyaman, jadi pasti dia juga ngerasa nyaman. Sehingga dia konteksnya tuh belum ada bisa membedakan gitu. Jadi buat dia, aku sakit, kamu juga harus sakit gitu. Nah ini yang biasa kita bilang di kondisinya di dewasa itu adalah memang immature gitu kan. Kalau gue nggak bisa dapetin itu, lo juga nggak boleh dapetin. Nah itu yang kita bilang kan immature. Itu yang terjadi pada anak-anak dengan totus. Kalau aku sakit hati, aku nggak ngerti gimana ekspresinya, aku akan bikin kamu sakit hati juga supaya kamu bisa ngerasain apa yang aku rasain. Nah, kalau kondisinya dibalik, menjadi kita orang tua, aku tuh sakit hati loh ketika kamu bilang aku tuh gak mau sama mama. Nih, kamu sekarang mau sama aku bikin kamu juga rasanya kayak begitu. Kamu tahu kan rasanya kalau misalnya kamu di push away, aku akan gituin kamu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat ada bentuk yang seperti ini yang perlu untuk dikasih alarm nih. Kenapa aku bisa punya tendensi itu? Aku pengen menyakiti anakku juga. Jangan-jangan ada isu yang perlu aku beresin sendiri nih. Sampai aku udah tahu, tapi kok nggak mampu gitu. Udah tahu tapi nggak mampu melakukan itu biasanya yang aku kan bilang, ada isu apa nih yang perlu diberesin nih gitu. Kadang-kadang, dan mungkin Damar juga bisa cerita dari begitu banyak yang batch teman-teman di positive disiplin adalah, bukan nggak mampu, bukan nggak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar, tapi nggak mampu gitu. Kayak pada saat itu kayak, ini kayak ada satu komen adalah, kayaknya sih lebih sering kesurupan Mbak, daripada enggak. Tapi kalau dia lagi tidur rasanya sayang banget. Nah ini kayak gini-gini teman-teman perlu ngeliat nih, ketika pada saat itu nggak bisa mengelola emosi, tapi setelah itu terus baru yang tadi gue ngapain ya. Nah, ini mungkin adalah ciri-ciri teman-teman udah mulai perlu mempertimbangkan untuk ketemu dengan psikolog untuk ngelihat ada isu apa ya yang ada dalam diriku yang sehingga hinders me from being able to become a parent. Apa sih yang ada di dalam diriku yang bikin aku sampai tidak mampu, padahal aku tahu apa yang perlu dilakukan, udah ikut kelas positif disiplin, udah baca konten yang Mbak Audrey, udah baca konten yang Mbak Damar, aku tahu itu nggak boleh, tapi aku nggak bisa melakukan. Nah, itu saatnya teman-teman mulai boleh mempertimbangkan, perlu nggak ya aku ketemu dengan psikolog untuk melihat isu-isuku sendiri dan bagaimana aku bisa memproses itu, gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga, nanti sekalian aku ceritain ya. Cukup banyak nih parents-parents yang ikut workshop positive disiplin di Good Enough Parents gitu ya, yang punya pengalaman yang sama dan responnya sama seperti yang tadi Audrey contohin gitu ya. Kalau anak bilang sesuatu yang hurtful buat kita, menyakitkan buat kita, responnya selalu menyakiti balik gitu ya. Dan ini mirip juga sama komentar dari Ibu Wani Elin ya. Anakku sudah 10 tahun tapi masih suka balas-balasan gitu juga gitu ya. Nah, jangan kan anak 10 tahun, anak-anak yang teenager gitu ya, kita yang dewasa juga gitu ya, seringkali juga begitu. Pernah dengar nggak istilah hurt people hurts people? Jadi kalau ada orang yang menyakiti orang lain, kemungkinan dia itu adalah orang yang sakit hati juga gitu ya. Nah, jadi kalau di positive disiplin ini dinamakan siklus balas dendam gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita jahat, kita punya hati yang jelek sampai pengennya balas dendam terus gitu. Tapi tadi nih kata si Audrey gitu, saking sulitnya kita mengungkapkan aku tuh sakit hati banget sama perlakuan kamu, aku perlu menunjukkan ke kamu gimana rasa sakitnya jadi aku gitu. Nah, siklus ini nggak akan berhenti kalau nggak ada satu pihak yang menghentikannya gitu. Karena tapi bisa nggak kalau anaknya aja? Jadi jangan aku yang berhenti, tapi anaknya aja, Mbak Damar. Gimana? Nah, gini. Jadi kalau misalnya anak ngomong gitu ke kita, kita respon balik dengan tadi yang dicontohkan Audrey gitu ya. Ya udah sana jadi anaknya Tante Audrey saja gitu ya. Itu anak jadi makin sakit hati. Nggak terima, udah cukup. Nggak terima. Terus anak jadi makin sakit hati dan dia akan melakukan hal yang lebih menyakitkan lagi buat kita ke-trigger lagi, kita gitu terus gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi si Audrey bilang, bisa nggak sih
anaknya aja yang memutus siklus itu gitu ya. Kenapa harus saya? Jawabannya balik lagi ke yang tadi diungkapkan di depan, anak-anak itu otaknya baru mulai berkembang, kemampuan regulasi emosinya belum baik, kemampuan komunikasinya baru muncul gitu ya. Apakah ekspektasinya tepat kalau kita minta anak gitu ya, atau kita membebankan itu ke anak untuk menghentikan siklus balas dendam ini? Jawabannya adalah susah gitu ya, susah banget gitu. Yang ada kalau kita ekspektasinya ketinggian, dia merasa makin sakit hati, ya udah akan berbalik terus gitu. Makanya di positif disiplin itu kita ngajarin untuk merespon ini dengan cara putus di diri kamu gitu ya, putus rantai balas dendam ini di diri kamu gitu. Balik lagi strateginya ke yang pertama tadi, regulasi emosi. Makanya Audrey tadi sempat bilang kalau kita ngerasa hurtful banget, triggering banget, dicari tahu dulu kenapa ya aku gini gitu ya, gitu. Karena itu yang akan nanti sangat membantu kita memutus rantai balas dendam ini gitu. Makanya kalau di positif disiplin kita ajarkan kalau anak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan kita gitu ya, please kita sadari bahwa itu bukan sesuatu yang personal untuk kita, bukan berarti dia nyerang kita gitu ya, tapi coba lihat dari kacamata lain, ada sesuatu yang menyakiti hati anakku. Apakah ucapanku, apakah perbuatanku, apakah karena aku tadi ngomelin dia di depan teman-temannya, apakah karena aku lebih membela adiknya gitu ya. Nah, itu kita cari tahu dulu gitu. Karena di sini kita coba arahkan kacamatanya bukan aku yang sakit hati, tapi anakku nih yang sakit hati sampai dia menyakiti hatiku. Gitu. Nah, biasanya yang kita sarankan adalah begitu kita pause dulu, kita jeda dulu pakai kacamata baru itu tadi gitu ya. Kita jadi bisa menghentikan diri untuk balas menyakiti. Gitu. Nah, di saat jeda ini kita tarik nafas kayak gitu ya. Setelah itu kita menggunakan strategi namanya validasi emosi. Jadi kan sebenarnya tujuan anak tadi mengucapkan sesuatu yang menyakiti kita adalah untuk menunjukkan bahwa dia sakit hati kan ya. Jadi kita balas dengan validasi emosi. Ada yang bikin kamu sakit hati, ada yang bikin kamu marah. Kamu mau cerita ke ibu apa yang bikin kamu semarah ini gitu ya. Dengan demikian tujuannya untuk menunjukkan ke ibu bahwa aku sedang sakit hati itu tercapai, teman-teman. Yeah. Sehingga dia nggak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan lagi, gitu. Dia ngerasa, oh, oke, ibu paham bahwa ada yang bikin aku sakit hati. Nanti dia akan mulai terbuka, gitu ya. Aku nggak suka mainanku dikasih ke teman. Maksudnya kayak rebutan tapi dia disuruh ngalah dulu gitu ya. Dia sakit hati, gitu. Aku nggak suka mainanku dikasih ke teman. Aku masih mau pakai, gitu. Oh, oke, maaf ya. Tadi ibu langsung nyuruh kamu berbagi padahal kamu masih pengen pakai gitu. Nah, jadi udah sampai validasi emosi itu kita sudah bisa memutus rantai saling menyakiti atau rantai balas dendam tadi gitu kira-kira. Ini pas banget sama yang tadi Damar omongin dan mungkin kita tinggal punya 10 menit lagi kita mau cover yang terakhir adalah pertanyaan dari Tanya Mutia nih. Mbak Audrey, Mbak Damar, please kasih contoh respon spontan yang benar karena sudah divalidasi si adik tetap cakar cubit kakaknya kalau si kakak sedang dekat dengan saya. Ini kayaknya sesuai dengan line yang terakhirnya kita adalah ngomongin tentang boundaries nih gitu. Banyak orang nanya, oh ya udah kalau gitu divalidasi aja, ditendang juga nggak apa-apa. Hey, tidak begitu Ferguson gitu ya. Marah boleh tapi banting-banting nggak boleh bunda gitu. Jadi gimana Damar untuk kasih respon yang tepat gitu ya dengan memberikan boundaries juga karena kalau udah dicakar atau dicubit dan segala macam gimana tuh ngasih boundariesnya, kasih mungkin ini juga senada sama pertanyaan yang masuk ke kolom komentarnya kita adalah gimana ngadepin anak yang ditegasin rutinitasnya, dikasih tahu rutinitasnya tapi dia malah marah-marah. Jadi waktu makan ya dia makan tapi abis itu marah-marah gitu, atau the other way around adalah ketika oh ya lagi deket sama kakaknya terus udah gitu ya udah dipukul gitu. Apakah tetap boleh gitu kan? Yes. Nah ini seringkali salah kaprah juga nih tentang positif disiplinnya Audrey. Orang mikirnya kayak positif disiplin tuh kayak anaknya terus dibolehin apa aja, saking ntar dulu kalau anaknya dibolehin apa aja gitu ya, terus gue minta gitu, Tante Damar aku mau beli Tesla nih, aku belum punya Tesla. Oh kamu pengen Tesla nak, oh kamu pengen Tesla mau apa lagi, aku belum punya sepatu baru gitu kan, ya kali gitu.
biasanya tuh positif disiplin tuh pendekatan yang terlalu baik sampai lembek ke anak gitu ya. Padahal positif disiplin itu kita pendekatannya baik dan tegas secara bersamaan. Jadi dalam kondisi kayak tadi gitu ya, kita baiknya adalah kita menerima segala perasaan anak. Tapi tegasnya adalah kita nggak bisa atau nggak boleh menerima segala perilaku anak saat marah. Jadi kita menerima perasaan marahnya, wajar kamu marah digituin gitu ya. Tapi kita nggak boleh nerima kayak kalau marah kamu pukul sampai orang lain berdarah. Itu yang nggak dibolehin. Jadi baik dan tegas secara bersamaan. Salah satu strategi tegas bersamaan, koneksi sebelum koreksi itu seperti apa, nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut di IG Live yang itu ada di IGTV-ku sama Audrey gitu ya, kita udah simpen gitu. Nah, jadi contoh konkretnya seperti ini. Saat anak marah sama kakaknya gitu ya, kakaknya dicakar-cakar, dipukul-pukul, kita bisa bilang kayak gini, kita validasi dulu emosinya. Ibu tahu adik sedang marah, ibu tahu adik sedang cemburu atau sedang kesal gitu ya. Sini ibu akan duduk di tengah-tengah adik dan kakak gitu ya. Ibu peluk adik pakai tangan kiri, ibu peluk kakak pakai tangan kanan. Kayak gitu. Adik boleh marah, tapi adik tidak boleh memukul saat marah gitu. Kamu mau pukul bantal, kamu mau remas boneka gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke strategi yang kedua tadi, komunikasinya harus lebih jelas gitu. Instruksinya harus lebih jelas. Kalau adik marah nggak boleh pukul kakak, yang boleh apa gitu ya, yang boleh misalnya meremas play-doh, atau misalnya meremas stress ball gitu ya, atau berjalan keliling gerak-gerak kayak gitu, dipeluk dan lain-lain, itu yang boleh gitu. Jadi kita usahakan sekonkret itu penjelasannya ke anak-anak. Nah, tipsnya lagi adalah biasanya pada nanya gini nih di kelas nih, Mbak, aku tuh udah kasih tahu boundariesnya, tapi tetap aja terulang lagi gitu ya. Terus aku nanya, kasih tahunya kapan, Bu? Kasih tahunya ya pas waktu marah itu langsung dikasih tahu gitu. Coba Audrey jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kalau kita ngasih tahunya pas marah dan next time tetap diulang lagi sama anak, padahal udah kasih tahu berulang kali. Bunda-bunda, apakah Anda baru belajar nyetir mobil ketika mau ngambil SIM? Apakah bisa lulus? Bagaimana? Kalau udah tahu minggu depan anak-anak bakal ujian, terus minggu depan baru belajar, apa udah kelabakan dari minggu ini? Lalu, kalau sudah mau ngambil SIM itu udah belajar dulu berkali-kali sebelum datang ke Komdak untuk ngambil SIM, kenapa regulasi emosi tidak begitu? Sama aja. Jadi biasanya apapun itu, ini aku pernah bikin konten gitu ya tentang ngomongin tentang regulasi emosi gitu. Belajar regulasi emosi itu bukan pada saat emosinya harus diregulasi, tapi pada saat emosinya tidak perlu regulasi gitu ya. Itulah dimana kita belajar supaya tools dan skills-nya itu sudah terasah ketika pada saat diperlukan. Ini ada komen dari parenting easy. Kalau sih bisa nembak, kalau jadi orang tua kan nggak bisa. Oh ya betul, betul ya. Mungkin nggak bisa sistem tembak pada saat itu. Jadi sebenarnya adalah kenapa dilakukannya itu tidak pada saat itu adalah supaya pada saat itu udah tahu rules and regulation-nya. Oh jadi saya udah tahu pasang gigi mundur tuh kayak gini kan gitu ya. Oh pasang gigi mundur tuh begini gitu. Oh pasang gigi maju tuh begini gitu. Sehingga pada saat ada dalam kondisi itu, oh ya aku bisa pasang gigi maju dan pasang gigi mundur gitu. Misalnya contohnya aku mau mengajarkan adik, kalau misalnya memang adik pengen banget, dan ini sangat normal banget buat teman-teman untuk tahu anak-anak usia dini itu banyak sekali efeknya itu di kemampuan motorik, masih banyak eksplor banget di kemampuan motorik. Jadi kayak misalnya dia kadang-kadang aku nggak suka buk kena kakaknya, itu bisa jadi juga kemungkinan terjadi dan dia belum bisa punya kontrol pada saat itu dan belum bisa punya kontrol, sehingga kalau misalnya dia memang mau marah ya kasih space. Terus misalnya kayak tadi diajarin mau remas bantal atau remas boneka atau misalnya mau squeeze atau mau teriak ke dalam bantal, itu bukan diajarkan pada saat itu. Karena pada saat itu dia tidak bisa mikir opsinya mau yang mana. Tapi misalnya dalam kondisi dia tenang gitu kan ya, oh ya kalau misalnya kakak jadi misalnya mau marah gitu kan ya, jadi gimana gitu. Aku nggak tahu ibu mesti gimana gitu. Oke kakak bisa mungkin remas bantal.
enggak, aku nggak suka. Kakak mungkin bisa lari dulu keluar misalnya, atau jalan dulu keluar gitu kan. Ya, I think that works, Mami, gitu kan. Oh, oke, gitu. Jadi sehingga nanti ketika kita udah punya list yang dia cukup nyaman, dan biasanya ini mungkin yang akan dialami oleh Damar juga, skills anak pertama dengan skills anak kedua bisa beda nih, gitu. Betul. Anak yang pertama bisa, aku mau napas aja. Yang kedua bisa jadi mau jejingkrakan gitu. Itu bisa beda banget gitu kan. Dan kayak nanti ada lagi nih dramanya. Aku nggak bisa tenang ibu karena adik lari-larian. Oke, dan kita cari lagi nih opsinya apa. Dan itu dilakukan pada kondisi baik-baik aja gitu. Bukan pada saat terjadinya pada saat itu gitu. Jadi itu sudah dilatih sebelum perlu ujian. Ujiannya apa? Ujiannya sehari-hari, bukan ibu-ibu? Ujiannya sangat sehari-hari dan kita tidak pernah tahu kapan datang ujiannya, bukan begitu? Nah, jadi itu disiapkan bahkan dari sebelum itu, gitu. Jadi boundariesnya tetap diterapkan. Jadi bukan berarti dengan melakukan gentle parenting atau positive discipline kind of parenting atau lebih ke otoritatif yang parenting itu bukan sesuatu yang kita lakukan pada saat itu. Ingat deh, kalau kita mau ujian pun juga nggak pada saat itu, dan kenapa dengan regulasi emosi kita melakukannya pada saat itu. Sama belajar komunikasi dengan seperti yang tadi kita bilang di yang pertama adalah managing emotion. Kapan sih waktu terbaik untuk belajar regulasi emosi diri sendiri? Ya memang pada saat belum menikah, pada saat belum punya anak. Tapi kalau misalnya setelah itu terlambat, ya enggak juga gitu kan ya. Tetap bisa dilakukan, mungkin memang bebannya lebih banyak. Kalau mungkin dulu belum punya anak, belum punya pasangan, itu bisa sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, dengan nonton online, dengan belajar dengan buku. Tapi ketika udah ada tuntutannya harus belajar regulasi emosi ketika anak lagi nangis-nangis, lebih sulit bukan? Nah, jadi itu juga yang kita lakukan, sama seperti dengan anak-anak, bukan pada saat dia lagi kesulitan emosi, itu yang itu baru dilakukan saat itu. Nah, waktu kita tinggal 1 menit lagi, gitu. Nah, mungkin buat merep up yang tadi ya, Audrey katakan tadi gitu, belajarnya itu nggak belajar saat ujian gitu ya. Yeah. Nah, ini buat menyemangati teman-teman juga. Mungkin nantinya setelah menerapkan ini, teman-teman ngerasa aku udah terapin strategi toddler tadi gitu ya, yang ini sama Mbak Audrey sama Damar gitu. Tapi kok kayak nggak panen-panen hasilnya gitu ya. Nah, ini buat menyemangati teman-teman aja ya. Kalau teman-teman melihat aku suka share tentang embun, skillnya regulasi emosi kayak apa, konflik resolutionnya kayak apa di usia yang 5 tahun sekarang, itu aku ngerjainnya bukan dari dia usia 4 tahun, teman-teman. Aku ngerjainnya dari dia usia 1 tahun. Ya, jadi percayalah bahwa yang kita kerjain di usia 1-3 tahun itu nggak akan ada yang sia-sia. Justru kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk nanti di usia selanjutnya gitu. Sehingga nanti di usia prasekolah dia sudah punya skill-skill yang memang diharapkan ada di anak usia prasekolah. Sehingga karena nanti gini, pas usia prasekolah dia udah memasuki lingkungan baru, kita udah nggak bisa terus-terusan ngawasin dia gitu ya. Dia udah punya skillnya. Yeah. Dan itu nggak bisa diasah nanti pas dia prasekolah. Yeah. Itu ngasahnya dari sekarang, toddler gitu ya. Jadi meskipun nanti teman-teman menerapkan strategi ini dengan harapan keseharianku dengan toddler akan lebih mudah gitu ya, tapi ada bigger purpose-nya, ada tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu membekali anak kita dengan skill yang akan dia butuhkan di tahapan usia selanjutnya gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya udah nerapin tapi kok tetap struggle ya hari-hariku gitu ya. Nikmati, ini 3 tahun lagi gitu ya, nanti mungkin sekarang kita ngeluh kayak ini anakku kok main nggak pernah bisa ditinggal ya gitu ya, nanti mendekati usia 4 tahun tiba-tiba kayak kita udah dicuekin kayak gitu. Jadi enjoy every moment, kita berusaha semampunya gitu ya, don't be too hard on yourself juga, yang penting kita berusaha, kita nggak perlu perfect, dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu nggak sia-sia karena kita sedang laying strong foundation gitu, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk anak kita. Oke, betul. Aku mau nutup dengan menambahkan lagi encouragement lagi. Ketika Damar bilang ini investasi jangka panjang, tapi bukan berarti teman-teman nggak akan melihat hasilnya sama sekali di masa sekarang. I would say definitely not. Bahwa ini kita ngelihat ini adalah investasi long term, tapi percayalah, anak-anak tuh
amazing creature banget, dia akan kasih surprise yang kayak, hah kok bisa begini? Tapi jangan ngarep itu akan konsisten. Tapi akan ada luapan-luapannya ada ya, Damar gitu kan ya. Tapi memang ini investasi jangka panjang. Tapi biasanya dari apa yang aku experience bersama teman-teman di dalam sesi konseling aku gitu ya, bahwa ibunya ketika bisa regulasi emosi dengan baik karena pengertian-pengertian tadi, anaknya memang belum mumpuni dari segi perkembangan otak. Ketika dia ngelihat bahwa ibunya memahami, dia juga mulai mengcopy loh, bahwa dia juga mau mulai memahaminya. Atau misalnya kita bilang, adek, kalau misalnya memang lagi marah, adek bisa tarik nafas. Terus misalnya nih kita udah mulai naik darah tinggi, bunda marah. Bunda ikut aku gitu. Terus kan kalau udah kayak gitu kita udah jadi nggak pengen marah gitu kan. Jadi dari ngeliatin hal-hal yang kayak gitu yang ya terus dengan mukanya masih gini, Bunda kayak begini ikut aku gitu. Dan and then that is the small things yang kita udah mulai menuai hasilnya gitu. Jadi yes, it's a long term process. Hasilnya akan dengan konsisten dengan teman-teman lakukan itu di kemudian hari, tapi ada kok hal-hal kecil yang teman-teman bisa dapat juga. Dan kalau kita fokus pada hal-hal yang kecil itu, dari experience aku itu menguatkan sih untuk kita, wah kalau misalnya menerapkan ini aja selama 3 bulan kita udah bisa latih kecil-kecil, gimana kalau aku terapin 3 tahun ya, gimana kalau aku terapin 5 tahun ya, gimana relasi aku sama anak aku 5 tahun ke depannya gitu. Jadi look on the small wins juga sambil menanti yang panjang-panjang. Terima kasih teman-teman, terima kasih Damar. Terus doakan kerjaan-kerjaan kita di luar IG Live ini lancar jaya. Semoga kita bisa kasih IG Live ini terus secara konsisten. And thank you so much. Semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat buat para ibu-ibu di rumah. Bye-bye.